Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Pandita Rigan dengan NIM 22020084. Berasal dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang memiliki wawasan Nusantara yang rendah. Dengan demikian, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, yang berdaulat, yang bermartabat, dan menjiwai tata hidup dan bertindak kebijaksanaannya untuk mencapai tujuan nasional. Dan wawasan Nusantara memiliki peranan yang penting untuk mewujudkan persepsi yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan fraksi-fraksi antar kelompok berdasarkan dalam konteks sosiologis, politis, dan demokrasi dianggap sah-sah saja. Justru diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang dinamis, yang kreatif, dan sinergis untuk saling dapat menyesuaikan menuju integrasi. Suatu pantangan yang harus dihindari adalah tindakan, perbuatan yang melanggar norma-norma etika, nilai agama, moral, dan tindakan anarkis yang menuju ke arah disintegrasi bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Purnasurda dengan NIM 22027096. Di sini saya akan menjelaskan apa itu urgensi wawasan Nusantara. Sebelum itu, wawasan Nusantara adalah konsep yang memandang Indonesia sebagai sebuah kesatuan yang terdiri dari
untuk memahami dan mengaplikasikan konsep wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari agar membangun Indonesia lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, itu saja pembahasan tentang urgensi wawasan Nusantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mutiara Maharani dengan NIM 22129027 dari Departemen PGSD. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai wawasan Nusantara terkait alasan perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sendiri menjadi pedoman untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Wawasan Nusantara menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk dijadikan dasar dalam bernegara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun wawasan Nusantara ini memiliki peran untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan serta menjadikan rambu-rambu atau patokan dalam perjuangan mengisi kemerdekaan. Nah, dari sini berarti sangat pentingnya wawasan Nusantara ini. Pentingnya wawasan Nusantara ini bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pedoman untuk sebagai dapat memotivasi atau menjadikan dorongan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan maupun tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupannya, yaitu kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Jadi itulah penjelasan dari saya mengenai alasan pentingnya wawasan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Terisa Putri dari Prodi Pendidikan Seni Rupa NIM 22020083. Sumber historis tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartowijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang berkelanjutan dikenal sebagai Deklarasi di Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut: bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dan pada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berbeda di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis wawasan Nusantara. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang ini. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Lalu di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas, tetapi sebagai penghubung pulau. Sebelum keluarnya deklarasi di Juanda, wilayah Indonesia didasarkan pada Territoriale Zean Maritime Kringen Ordonanti 1939 atau dikenal dengan nama Ordonansi 1939, sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Baik, perkenalkan nama saya Ripka Sri Sasmita Zahid, NIM 22020081 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa.
Di sini saya akan menerangkan tentang sumber sosiologis wawasan Nusantara. Seperti yang kita ketahui, wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri yang bernama Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Dan pada tanggal 13 Desember 1957, ia mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan Deklarasi Juanda. Sumber sosiologis ditandai dengan adanya beberapa hal yang terjadi dalam gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang sangat memprihatinkan bagi kita yaitu adalah bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan oleh rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki, di mana kekuasaan tersebut hanya terpusat atau tertuju kepada sekelompok kecil elit. Dan yang kedua yaitu sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat yang menimbulkan kebencian sosial budaya terhadap pasca rezim Orde Baru. Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur Indonesia seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika kita berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, serta persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau hak kelompok masyarakat atau hak kelompok lainnya, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial seperti gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Demikian penerangan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atika dengan NIM 22020026, Prodi Pendidikan Seni Rupa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber sosiologi wawasan Nusantara. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, diawali dengan latar belakang. Nah, latar belakang sosiologi bermula dari wawasan kewilayahan. Namun, seiring dengan tuntutan dan perkembangan kondisi wilayah negara, mencakup pandangan akan kesatuan, politik, ekonomi, sosial, serta budaya sebagaimana dalam rumusan HBNN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenal diri lingkungan dengan mengutamakan persatuan. Nah, semangat kebangsaan Indonesia sesungguhnya telah dirintis melalui peristiwa kebangkitan nasional, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908, ditegaskan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan berhasil diwujudkan dengan proklamasi kemerdekaan bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, jauh sebelum Deklarasi Juanda 1957, konsep semangat dan kesatuan kebangsaan sudah tumbuh dalam diri bangsa, bahkan semangat kebangsaan inilah yang berhasil membentuk satu bangsa yang merdeka. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.